Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Para ulama yang saya muliakan, segenap jamaah yang saya cintai, malam ini saya hanya ingin bicara soal salah satu dari rukun iman. Salah satu dari rukun iman yang 6 mengajarkan kita untuk meyakini adanya hari kiamat. Betul? Satu saat alam ini akan hancur sehancur-hancurnya. Bumi gempa, gunung meletus, air laut tumpah ke darat, planet-planet bertabrakan, angin topan bertiup, halilintar menyambar, lalu semua yang bernama hidup mati. Malaikat mati, manusia paeh, maut, binatang modar. Untuk kemudian dibangkitkan di padang mahsyar. Pada saat bangkit itu, setiap orang akan dimintakan pertanggungan jawab. Boleh jadi tiap orang bingung, sehingga saudara tidak lagi sempat memikirkan saudaranya, anak tidak lagi sempat mengingat orang tuanya. Setiap orang sibuk dengan persoalan masing-masing. Pada kondisi seperti itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan ada 7 golongan manusia di akhirat nanti. Orang lain bingung, dia tenang-tenang saja. Orang lain panik, dia tenang-tenang saja. Kenapa? Mereka mendapat perlindungan langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa mereka? 7 orang, 7 macam manusia. Mudah-mudahan kita termasuk salah satu di dalamnya, amin. Yang pertama, orang yang nanti akan mendapat perlindungan langsung dari Allah, imamun adil, pemimpin yang adil. Kenapa pemimpin? Karena pemimpin perbuatannya banyak imbasnya kepada orang banyak. Kebaikannya akan berpengaruh kepada orang banyak, kesalahannya pun akan berpengaruh kepada orang banyak. Pemimpin adalah imam, dan imam adalah contoh. Leres gitu? Ah, gitu. Dulu teh baheula nya. Dulu pemimpin kita kalau olahraga golf, stiknya mahal, puluhan juta sampai ratusan juta. Lahan-lahan bagus berubah jadi lapangan golf. Rakyat kecil cuma dapat RSSSSS. Rumah sangat sederhana sekali sehingga selonjor saja susah. Imbasnya teh ke rakyat. Dulu pemimpin-pemimpin kita sering ngasih kata beleceh, nota dinas, ekonomi kekeluargaan yang diamanatkan oleh pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara kita berubah jadi ekonomi keluarga. Kalau tidak keluarga tidak dapat proyek. Maka lahirlah nepotisme,
maka lahirlah kroni. Setiap kita pada dasarnya adalah pemimpin, dan setiap pemimpin itu waktu mau menjabat disumpah loh. Betul apa tidak? Pemimpin yang memegang teguh sumpahnya insya Allah selamat. Pemimpin yang melanggar sumpahnya, yakinlah satu saat bakal disumpahin. Jelas? Jelas? Setiap kita adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintakan pertanggungan jawab tentang apa saja yang dipimpinnya. Presiden pemimpin buat rakyatnya, gubernur pemimpin buat provinsinya, bupati pemimpin buat kabupatennya, camat pemimpin buat kecamatannya, suami pemimpin di rumah tangganya, pemuda pemimpin bagi dirinya sendiri. Setiap kita akan dimintakan pertanggungan jawab tentang apa saja yang kita pimpin. Oleh sebab itu pemimpin yang adil akan mendapat perlindungan langka, tetapi pemimpin yang mengingkari janji, pemimpin yang melanggar sumpah tidak akan dinaungi oleh Allah Subhanahu. Mari kita jadi pemimpin-pemimpin yang adil, yang menunaikan amanah. Kalau pemimpin yang adil itu kumaha contohnya? Kumaha itu apa? Saya kasih contoh. Ada tokoh bernama Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Ketika terpilih secara aklamasi menjadi Amirul Mukminin, menjadi presiden, ucapan yang pertama keluar dari bibirnya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Terpilih jadi pejabat tinggi bukan alhamdulillah, inna lillah, merasa dapat musibah. Kenapa? Jabatan adalah amanah, menyia-nyiakan amanah adalah khianat, dan khianat dosa besar. Pagi dilantik, malam beliau pesta. Pesta apa? Pesta air mata. Di mana? Di mihrab dalam masjid, nangis mohon pertolongan Allah. Istrinya Fatimah selesai sholat, suaminya bertanya, bang, abang kan sekarang sudah jadi pemimpin. Iya. Kenapa menangis? Justru itu Fat, setelah saya jadi pemimpin sekarang ini, yang terbayang adalah rakyat saya yang masih hidup di bawah garis kemiskinan, orang-orang lemah yang belum bisa menggunakan haknya secara wajar, yatim piatu yang merintih kelaparan. Setelah saya jadi pejabat tinggi, saya takut kalau saya zolim kepada mereka. Saya nangis mohon pertolongan Allah. Esoknya, namanya pemimpin baru, banyaklah gubernur-gubernur cari muka, setor muka, bawa hadiah berlian, emas, mutiara, dikumpulkan oleh istrinya Umar ini. Umar bertanya, Fatimah, saya bang, banyak hadiah yang kau terima? Banyak bang, intan, berlian, mutiara, emas. Kau senang itu? Tentu saya senang bang. Oke, kalau kau senang itu hadiah intan, berlian, mutiara, kau boleh kumpulkan sebanyak-banyaknya, dan besok kita cerai. Kalau kau cinta saya, itu hadiah berlian, mutiara, emas, jual, uangnya masukkan baitul mal untuk ngurus rakyat kita. Apa jawab istrinya? Istrinya pun istri beriman, adil, tidak mentang-mentang istri pejabat lalu latah ikut borong proyek suaminya. Fatimah berkata, bang, apalah artinya intan berlian tanpa engkau di sisiku bang? Asik. Jadi bagaimana? Jual saja, jual. Yang nyata-nyata hadiah pribadi masih dijual untuk ngurusi kepentingan rakyat. Daya nama yang nyata-nyata hak rakyat kadang-kadang masih disunatan. Palingan SDN Presteh 3 bulan ambrol.
Palingan jembatan teh hari ini diresmikan, bulan depan ambrol. Yang terjadi budaya setor muka, asal bapak seneng kumaha juragan wae, sumuhun dawu kulon nuwun. Ini budaya yang merusak. Satu lagi, satu malam Umar bin Abdul Aziz sedang bekerja di kamar pakai lampu minyak. Datang tamu. Assalamualaikum ya Amirul Mukminin. Waalaikumsalam. Naon mang? Ini tamunya dari ujung Berung waktu itu. Enggak, saya cuma mau ngobrol. Ngobrol? Iya. Urusan pribadi? Pribadi. Kita kan teman lama, Amir. Oke, mari persilakan masuk. Tamunya masuk, lampunya dipadamkan oleh Umar, gelap kamar. Tamunya bingung. Ya Khalifah, kita kan mau ngobrol. Betul. Kenapa lampu dipadamkan? Tadi waktu kamu datang, kamu lihat saya sedang bekerja kan? Iya. Saya tadi kerja ngurusi rakyat. Tentu. Saya kan tadi pakai lampu. Memang lampunya kan pakai minyak. Iya dong. Minyaknya kan beli. Iya, belinya kan pakai uang. Memang uangnya kan uang rakyat. Kita ini mau ngobrol urusan pribadi, nggak usah pakai minyak rakyat, Mang. Ayo, begini saja kita ngobrol sampai pagi. Kalau urusan yang kecil saja orang sudah sangat berhati-hati, apalagi menghadapi urusan yang jauh lebih besar. Inilah orang yang menyadari bahwa jabatan adalah amanah, bukan fasilitas. Golongan kedua yang didaungi Allah, syab nasya'a fi ibadatillah, anak muda yang tekun melaksanakan ibadah kepada Allah. Seperti anak-anak muda kita di Bandung ini, saya senang ibadahnya rajin. Alhamdulillah. Anak-anak muda di Bandung, saya tahu nggak ada yang suka mabuk. Mana yang mabuk? Nggak ada. Sekarang ayeuna eta mah. Sebab apa? Indonesia merdeka digerakkan oleh pemuda. Ya pemuda yang namanya Bung Karno, ya pemuda yang namanya Bung Hatta, ya pemuda yang namanya Bung Tomo, ya pemuda yang namanya Sudirman. Orde Baru berdiri digerakkan oleh anak-anak muda yang tergabung dalam KAMI, KAPI, Pemuda Ansor, Pemuda Muhammadiyah dan sebagainya. Reformasi bergulir juga digerakkan oleh anak-anak muda, ya mahasiswa, ya pelajar dan seterusnya. Pemuda adalah harapan bangsa. Belum pernah saya dengar ada orang pidato, para kakek-kakek harapan bangsa, belum pernah. Kalau sudah bicara harapan mesti pemuda. Harapan umat, pemuda. Harapan agama, pemuda. Harapan bangsa, pemuda. Harapan negara, pemuda. Harapan pemudi. Dalam konteks beragama saya sering mengingatkan, Islam tidak mungkin hilang dari dunia, tapi tidak ada jaminan Quran Islam akan abadi di Indonesia kalau kita tidak mewariskannya kepada generasi muda kita. Menghancurkan Islam tidak usah meruntuhkan masjid, tidak usah menyegel pesantren, tidak usah melarang pengajian, cukup meracuni generasi mudanya. Maaf, kalau yang sudah 50-60 tahun ke atas itu saya anggap angkatan selamat. Itu generasi tanda seru. Insya Allah tidak goyah imannya, insya Allah mantap akidahnya. Tapi yang 30 tahun ke bawah, the next generation, ini yang dijadikan pilot proyek, dijauhkan dari agama dan ulama,
dipecah belah sesama mereka. Kalau sudah jauh dari agama dan ulama, tinggal menunggu pergantian generasi. Maka nuansa Ramadan hendaknya pemuda-pemuda Islam kembali menemukan jati diri, tegak di tengah masyarakat, mencanangkan yang ma'ruf dan mencegah yang munkar sesuai dengan batas kemampuan kita masing-masing, menjaga keutuhan bangsa. Seperti berulang kali saya ingatkan, setelah musibah ekonomi kita menghadapi musibah disintegrasi. Setelah krisis ekonomi kita dihantam krisis kepercayaan. Lalu muncullah berbagai peristiwa yang merupakan tonggak-tonggak di mana keutuhan kita sebagai bangsa sedang berada dalam ujian berat. Nuansa Ramadan mempertemukan kita, dan selalu saya ulang-ulang, saya malam ini di Bandung, saya tidak merasa sebagai tamu. Saya merasa saya hanya seorang keluarga datang dan bicara di tengah keluarganya. Sebagai muslim kita diikat akidah, sebagai bangsa kita komit bahwa kita ingin bersatu nusa, satu bangsa, satu. Betul? Betul? Ai pemerintah teh boleh salah, pemerintah boleh keliru, pemerintah bisa diganti, pemerintah bisa dicopot, tapi negara tetap negara. Kedaulatannya harus dijaga, keutuhannya harus terpelihara. Government is government and state is state. Saya juga nggak tahu tuh artinya. Usil aja. Pemerintah adalah pemerintah, negara adalah negara. Something different. Pemerintah memang penyelenggara negara, tapi pemerintah kan relatif. Dia bisa keliru, dia bisa salah, dia bisa diganti, dia bisa dicopot. Dan masjid kita selalu mengatakan sebagai pusat demokratisasi kehidupan bangsa ini. Tinggali, siapapun masuk masjid buka sepatu. Betul? Di hadapan Allah kita semua sama, di hadapan hukum kita semua sama. Indonesia negara hukum, hukum teh supremasi di atas segalanya, pangluhurna eta teh. Kopral datang duluan, di depan kopral. Jenderal datang belakangan, di belakang jenderal. Tidak ada warga negara kelas 1 di masjid. Tidak ada warga negara kelas 1 di republik ini. Yang kecil bersalah, hukum ditegakkan. Yang besar salah, hukum juga ditegakkan. Inilah yang menjamin ketenangan hidup bermasyarakat. Syab nasya'a fi ibadatillah, anak muda yang tekun, yang rajin, yang giat melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan bagaimana Indonesia, akan bagaimana Islam di Indonesia 20, 30, 40 tahun yang akan datang, anak-anak muda kita lah jawabannya. Ini yang kedua, pemuda yang tekun melaksanakan ibadah, dan pusat kegiatan ibadah adalah masjid. Masjid adalah cermin demokratisasi di tengah-tengah masyarakat. Di masjid ada imam, ada makmum. Di masyarakat ada rakyat, ada pemimpin. Betul? Bahkan banyak birokrasinya. Ada muazin, ada bilal, ada merbot, ada modin. Itu semua merupakan satu perangkat. Seperti kita umat Islam ini, posisi boleh berbeda. Ada yang jadi wali kota, oke. Ada yang jadi gubernur, iya. Ada yang jadi pengusaha, mangga. Ada yang jadi petani, silakan. Ada yang jadi seniman, oke. Tapi kita satu kesebelasan. Satu sama lain harus saling memperkuat, satu sama lain harus saling menunjang. Kita ini ada yang kebablasan. Satu malam saya ngobrol sama abang becak. Saya tanya, Mang, naon ajengan, Mang tahu nggak reformasi? Tahu. Apa reformasi itu? Pembakaran. Apa lagi? Penjarahan. Terus perkosaan. Itu reformasi. Itu yang saya lihat.
Yang dia lihat sebenarnya cuma ekses, tapi karena sejauh itu wawasannya, itulah kesimpulannya. Saya tidak bisa menyalahkan abang beca kita ini. Saya cuma melihat ada hal-hal yang kebablasan, yang kalau tidak kita rem, kita bisa bernasib seperti almarhum Uni Soviet al-mal'un. Uni Soviet tadinya negara besar, adidaya, adikuasa, bersama-sama dengan Amerika menjadi polisi dunia, tapi dihantam oleh glasnost yang kebablasan. Gorbachev terpental, Uni Soviet pecah jadi negara kecil berkeping-keping. Mimpi mengembalikan Soviet seperti dulu. Kalau kita biarkan benih-benih perpecahan ini terus berkembang, Timur sudah cerai, lalu muncul tuntutan beberapa daerah mau merdeka, muncul nanti negara Pasundan, muncul negara Andalas, muncul negara Borneo, muncul negara Makassar. Kita akan kerdil kecil pecah berkeping-keping, dan tidak ada lagi kebanggaan kita sebagai suatu bangsa. Jelas? Hadirin yang saya hormati, syab nasya'a fi ibadatillah, pemuda yang tekun melaksanakan ibadah kepada Allah, baik yang langsung maupun yang tersalur melalui kehidupan sosial kemasyarakatan. Yang ketiga, rajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid, seseorang yang hatinya selalu terpaut kepada masjid, memikirkan kehidupan dan kemakmuran masjid. Apa fungsi utama masjid? Masjid sebagai benteng untuk menjaga nilai-nilai keimanan. Masjid tempat mencari persamaan, bukan tempat memperbesar perbedaan. Betul? Hadirin yang saya hormati, orang yang hatinya terpaut kepada masjid, bukan orang yang selalu tidur di masjid, bukan. Orang yang hatinya selalu terpaut kepada masjid, memikirkan bagaimana memakmurkan masjid, bagaimana masjid bisa berfungsi seperti di zaman Rasul, bagaimana masjid bisa menjadi pusat kegiatan umat. Masjid dengan umat seperti ikan dengan air, tidak boleh pisah. Ada enggak ikan yang tidak suka tinggal di air? Ada tak? Ikan mau modar. Umat kalau sudah mulai menjauhi masjid, itu ikan menjauhi air. Begitulah umat kalau menjauhi masjid, jiwanya yang akan mati. Kalau jiwanya mati pada saat jasadnya masih hidup, itu namanya bangkai berjalan. Na'udzu. Ayo, nuansa Ramadan, menghidupkan masjid. Jangan nanti setelah Ramadan selesai masjid kembali sepi. Maghrib 3 saf, Isya 1,5, subuh cuma imam berdua tikar. Kadang-kadang yang nabuh beduk dia, yang azan dia. Sudah selesai azan qobliyah, belum juga ada yang datang, qomat dia juga. Sudah selesai qomat, belum juga ada yang datang, sholat dia juga, imam dia, makmum dia. Hansip pulang ronda teriak bolongan ya. Masjid adalah pusat kegiatan umat. Pertama, dia benteng untuk menjaga nilai-nilai iman. Ini sudah diambang milenium ketiga, betul? Wah, acara tahun baru sudah disusun, diumumkan demikian rupa, yang serba wah, serba gemerlapan, serba wah. Masjid harus jadi benteng. Kita tidak boleh lengah. Mau milenium ketiga, mau milenium keberapa, silahkan zaman berubah, akidah tidak akan goyah. Boleh masa berganti, keyakinan jangan mati. Karena iman kita hidup, untuk iman kita berjuang, dalam iman kita ingin kembali menghadap Allah Subhanahu. Hadirin yang saya hormati,
makin tinggi kualitas iman, semakin berat tantangannya. Lalu yang kedua, masjid tempat mencari persamaan, bukan tempat memperbesar perbedaan. Makin rajin kita ke masjid, makin bertemu hati kita, makin terpadu langkah kita, dan kita lebih pandai mencari persamaan, bukan memperbesar perbedaan. Sudah capek umat Islam diobok-obok. Sudah datang saatnya kita meluruskan shaf, merapatkan barisan, lebih mencari persamaan dan bukan memperbesar perbedaan. Kita hanya akan jadi kuat, kita hanya akan dihargai orang, kita hanya akan mampu mengatasi kesulitan-kesulitan besar sekarang ini jikalau kita bersatu, jikalau kita rukun, dan jikalau kita kompak. Kalau kita berpecah belah, maka keberadaan kita tidak akan dianggap orang, dan kita pun akan lemah untuk mengatasi kesulitan-kesulitan besar sekarang ini. Sekarang yang keempat, rajulani tahabba fillahi ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Dua orang yang bersaudara, bertemu karena Allah, berpisah juga karena Allah. Bersaudara karena Allah, bertemu karena Allah, berpisah pun juga karena Allah. Betul? Betul? Apa artinya menjaga kerukunan antar umat seagama, antar umat beragama, saling menghormati, saling menghargai, tapi tetap dalam batas-batas alur keyakinan kita. Batasnya adalah lakum dinukum, bagi Tuhan agama Tuhan, bagi kami agama kami. Kami hormati Tuhan, Tuhan hormati kami. Tuhan silahkan melaksanakan agama Tuhan, kami akan melaksanakan agama kami. Silahkan menyebarkan agama sebebas-bebasnya, asal jangan kepada orang yang sudah beragama. Itu yang menimbulkan keresahan. Hadirin yang saya hormati, bersaudara karena Allah, persaudaraan yang ikhlas, bukan karena kepentingan politik, bukan karena orang punya jabatan, bukan karena orang kaya. Kalau kita bersaudara cuma karena dia kaya, besok dia bangkrut, wassalam, kata Asmuni. Kalau kita bersaudara cuma karena pangkatnya tinggi, besok dia pensiun, selesai urusan. Tapi kalau karena Allah, kau di jalan Allah, kau saudara saya, kau keluar dari jalan Allah, sampai sini kita berteman. Ada garisnya. Jelas? Jelas? Agak saya persingkat. Yang kelima, rajulun da'athum ra'atun dhatu mansibin wa jamalin ila nafsiha. Seorang anak muda yang dipanggil oleh dan dirayu oleh perempuan cantik, tidak ada yang tahu, tidak ada yang lihat, tapi apa dia bilang? Inni akhafullaha rabbal alamin. Maaf bung, saya takut kepada Allah, bukan kepada hansip, bukan kepada polisi, bukan kepada tibum. Inni akhafullaha rabbal alamin. Saya takut kepada Allah, orang yang bermoral. Nah, saya kembali kepada puasa kita ini. Puasa ini kan mengendalikan nafsu, betul? Bukan menghilangkan, mengendalikan. Manusia tanpa nafsu bukan manusia. Contoh, sahabat menyangka ketika turun perintah puasa itu siang malam tidak boleh bergaul dengan istri. Hari demi hari, hari demi hari, selesai tarawih di masjid ngobrol. Ada yang buka kartu, tadi malam saya nggak tahan, lalu saya nyelonong sama istri saya, habis nggak kuat. Kata yang lain, saya juga loh. Rupanya banyak temennya. Turun penegasan Quran, uhilla lakum lailatas siyami arrafathu ila nisaikum. Dihalalkan bagi kamu pada malam berpuasa bergaul dengan istrimu. Kenapa? Itu fitrah, itu manusiawi. Manusia punya nafsu.
Kalau puasa siang tidak boleh, malam tidak boleh juga, 30 hari siapa yang nggak botak kepalanya? Makanya dalam Islam jangankan umat biasa, kiainya saja boleh kawin. Ini fitrah, ini kejujuran, bukan kemunafikan. Wah, kalau kiai nggak boleh kawin, saya pilih mengundurkan diri, Pak. Nah, kalau agama melarang kawin, itu kan bertentangan dengan fitrah manusia. Mubazir. Hadirin yang saya hormati, puasa ini mengendalikan nafsu, bukan menghilangkan. Justru disinilah berkembangnya budaya manusia. Manusia nafsu kepengen kaya, boleh, tapi nanti. Tengah hari nafsu mau makan, betul. Nafsu mau minum, iya. Nafsu mau hubungan seksual, iya. Nanti ada waktunya. Nafsu makan, iya. Habis maghrib ya. Mau minum, iya. Tunggu maghrib ya. Ada waktunya diatur sedemikian rupa. Apa implementasinya? Mau kaya ya? Iya. Boleh. Usaha yang halal. Jangan korupsi, jangan makan renten, jangan menipu orang. Ada aturannya. Jangan kepengen kaya lalu buka peternakan tuyul. Mau naik pangkat ya? Iya Pak. Boleh. Asal caranya yang benar. Jangan jilat atas, injak bawah, sikut kiri kanan, fitnah sana hantam sini, teman jadi lawan, lawan jadi teman, atau kumaha. Membina nilai-nilai moral. Hadirin yang saya hormati, ini yang kelima. Yang keenam, rajulun dzakarallaha khalian fafadat ainahu. Seseorang yang mengenang Allah dalam kesunyian, lalu berlinang air matanya karena takut kepada Allah. Subhanallah. Saya adakan konteks, Pak. Ada sebuah hadis qudsi, Allah menyatakan begini, inni la ahammu bi'azabi ibadi. Kadang-kadang aku jengkel melihat tingkah laku hamba-hambaku. Aku kepengen turunkan azab. Manusia terjebak dalam nista, noda dan dosa, korupsi, kolusi, nepotisme, kezaliman, maksiat, munkarat. Aku mangkal, aku jengkel, aku pengen turunkan azab. Ini hadis qudsi. Kalau azab turun di bumi, kita sudah ngerasain, Pak. Kemarau panjang, sekali hujan banjir, panen gagal, bencana di mana-mana, hidup saling curiga. Apa enaknya? Aku kepengen turunkan azab, tetapi ketika aku melihat orang-orang tua yang sujud di keheningan malam, bayi-bayi tanpa dosa masih menyusu, binatang ternak melata mencari makan, murkaku surut, azab aku tarik kembali. Ayo kita renungkan hadis qudsi ini. Ketika azab ditarik, artinya kesulitan diangkat, pertolongan datang. Gak usah teriak, mata nasrullah, kapan pertolongan Allah? Ada yang meredam murka Allah. Orang-orang tua yang di keheningan malam sujud sambil berlinang air mata, itu yang meredam murka Allah. Bayi-bayi tanpa dosa masih menyusu, itu yang meredam murka Allah. Ayeuna teh bagaimana kesulitan gak mau panjang, Pak. Kita mengamalkan hadisnya terbalik. Yang diajarkan itu orang tua tengah malam sujud, bayi tanpa dosa nyusu. Sekarang
bayi tanpa dosa dibuang ke tempat sampah, orang tua tengah malam nyusu. Terbalik, yang diperintahkan Allah itu teh orang tua tengah malam sujud, bayi tanpa dosa nyusu. Ayo teh kunaon pakai dibalik, bayi tanpa dosa dibuang ke tempat sampah, aborsi akibat pergaulan bebas, orang tua tengah malam. Nuansa Ramadan, kita sudah lewati hari-hari pabaliut. Politisi bicara ekonomi, ekonom bicara politik. Tidak jelas lagi bedanya antara pengamat dengan provokator. Tiba-tiba semua orang merasa dirinya penting. Tiba-tiba semua orang merasa pantas mengatasnamakan rakyat. Kalau bicara demi rakyat, untuk rakyat, buat rakyat, padahal nggak pernah kenal sama rakyat. Itu namanya calo-calo kelas tinggi, calo-calo kelas kakap yang menjadikan rakyat cuma sebagai adres. Ramadan ini cooling down. Biarkan politisi bicara politik, biarkan ekonom menata ekonomi, biarkan tiap orang bekerja menurut bidangnya masing-masing. Nuansa Ramadan kita gunakan munajat, mohon pertolongan Allah agar diangkat kesulitan besar ini. Amin. Ya Rabbal. Semua kita, oke, kita rakyat kecil, oke, kita tidak berdaya, tapi nurani rakyat kecil, jeritan batin rakyat kecil mampu menggoyang aras. Orang yang mengingat Allah dalam kesunyian, berlinang air matanya. Orang seperti ini tajam doanya. Ini yang keenam. Yang ketujuh, rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Seseorang yang bersedekah lalu ikhlas dengan sedekahnya sampai-sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang diberikan oleh tangan kanannya. Sekarang ini keikhlasan barang mahal. Padahal apa saja dalam hidup ini kalau sudah dimulai dengan ketidakikhlasan, bersiaplah untuk kecewa. Betul? Betul? Kalau dulu orang jadi pejabat boleh petatang peteteng, aya nama jadi pejabat teh harus siap nyuci piring. Ini zaman-zaman sulit. Ini zaman-zaman kerja bakti. Pesta sudah lewat. Jabatan bukan lagi fasilitas tapi amanah. Jabatan adalah kesempatan berbuat yang sebanyak-banyaknya untuk kepentingan rakyat. Hadirin yang saya hormati, keikhlasan, hanya dengan semangat keikhlasan kita akan sampai kepada tujuan. Tapi apapun saja kalau sudah dimulai dengan ketidakikhlasan, bersiaplah untuk kecewa. Apa saja. Itu yang oleh Imam Ibn Ruslan dikatakan, makana lillahi yatim wa makana li ghairillahi yanhadim. Yang karena Allah akan sampai kepada tujuannya, yang tidak karena Allah akan kandas di tengah jalan. Hadirin, mari kita berdoa. Kita awali dengan Fatihah. Semoga kita bangsa Indonesia diselamatkan Allah dari bahaya perpecahan, diangkat kesulitan-kesulitan yang besar yang menimpa kita. Semoga ibadah Ramadan kita diterima Allah, diberikannya kita kemurahan rizki untuk menunjang ibadah kepadanya. Ala hadhihi niyyah wa ila hadratin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana
وقيامنا وتخشعنا وتعبدنا وتمم تقصيرنا يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من السعداء المقبولين ولا تجعلنا من الأشقياء المردودين. اللهم يا لطيف يا خبير يا سميع يا بصير يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير يا من بالإجابة جدير يا من على كل شيء قدير ألطف بنا فيما جرت به المقادير ودبرنا بأحسن التدبير ودبرنا بأحسن التدبير في كل خير وعافية يا أرحم الراحمين. Ya Allah, dengan sepenuh perasaan dan pengharapan, dengan segala kerendahan dan kelemahan, di malam suci Ramadan ini kami mohon kehadirat-Mu. Sebagai bangsa kami tengah mengalami kesulitan panjang seakan bertali-tali. Kalau kesulitan ini adalah atina fid dunya hasanah wal akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin, walaupun tidak bersalaman tangan, hati kita sudah saling bersalaman. Jumpa lagi lain kesempatan insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.